Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumin hadha ila yaumin nahtah. Sahabat dan saudara sekalian, wabil khusus warga NU Kota Bogor, kembali lagi bersama kami dalam program Bincang-Bincang Manfaat. Kali ini bersama saya sudah ada Habib Novel bin Kamal Al-Idrus. Ya. Beliau adalah salah satu wakil Katib Syuriah PCNU Kota Bogor. Luar biasa. Assalamualaikum Habib. Salam, ahlan. Ya. Salam bekhair, sehat. Alhamdulillah khair. Semoga Habib sehat selalu Habib ya, bersama keluarga dan jamaah. Amin. Pada kesempatan ini kita akan berbincang Habib tentang dakwah Aswaja An-Nahdiyah untuk kalangan milenial. Kalangan milenial ini diantaranya adalah anak-anak muda. Ini Habib ini segini masih muda tau, muda, ganteng kalau buat cewek. Ya, kita ingin berbincang Habib. Habib banyak berdakwah, utamanya di kalangan milenial, anak-anak muda. Pertama, apa itu aswaja? Apalagi tambah an-nahdiyah. Agar anak-anak muda khususnya, tentu umumnya adalah warga NU, bisa mengenal lebih detail dan rinci ataupun praktis tentang aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Silakan Habib, mohon maaf. Makasih banyak Gus Taqiyuddin. Ya, salam kepada sahabat BBM Bincang-Bincang Manfaat. Yang diadakan oleh PCNU Kota Bogor. Alhamdulillah acara yang sangat-sangat bermanfaat dan luar biasa. Yang insya Allah mudah-mudahan ini istiqomah. Amin. Yang mencirikan betul-betul aswaja yang an-nahdiyah, yang asy'ariyah, syafi'iyah, dan maturidiyah insya Allah. Yang selama ini kita sudah sering dengar namanya, tapi mungkin di antara kita masih ada yang belum betul-betul paham. Hanya sekedar mungkin di antara kita mereka yakin bahwasanya mereka adalah aswaja an-nahdiyah, syafi'iyah, asy'ariyah, maturidiyah, tapi belum tahu secara detail apa itu maksudnya. Nah, alhamdulillah acara ini insya Allah jadi acara rutin PCNU Kota Bogor, yang mana sebelum-sebelumnya pasti juga nanti ada acara kajian kitab salaf yang dibawakan oleh salah satu guru kita juga wakil Katib Syuriah PCNU Kota Bogor, itu Habib Hasan Shahab, dan para guru-guru yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan semakin membumikan akidah aswaja di negeri kita Indonesia ini. Amin ya Allah. Sehingga betul-betul kita merasakan manfaatnya dan semakin syiarnya semakin maju lagi ke depan. Terima kasih Gus Taqi atas undangannya. Sebetulnya bukan kapasitas saya buat cerita, tapi ya karena mau nggak mau, sebagai wujud adab ta'aduban, karena kita lihat di sini juga perintah dari Rois Syuriah ya. Betul. Karena namanya kita di jajaran Syuriah itu kan kita punya pimpinan tertinggi, yaitu namanya Rois Syuriah sebagai pimpinan tertinggi daripada NU yang ada di Kota Bogor. Jadi kata syair mengatakan, kadang al-imtithalul amr khairan min sulukil adab. Mengitaati perintah seorang guru itu lebih baik, lebih utama daripada melaksanakan suatu adab. Walaupun sekiranya memang kita belum ada kapasitas itu, tapi karena perintah, ya insya Allah mudah-mudahan dengan berkah perintahnya dan kepercayaan kepada kita jadi berkah insya Allah. Inilah bedanya di NU, adab dan patsun kepada ulama. Betul, karena ya alamatus sa'adah itu hubbus sholihin wa dunuwi minhum. Seorang ulama pernah berkata, tanda orang berbahagia, tanda orang yang bakal Allah bahagiakan dunia akhirah, hubbus sholihin wa dunuwi minhum, yaitu cinta pada orang soleh, dunuwi minhum, dan bersikap tawadu, rendah hati, ya nurut apa kata ulama. Ya, insya Allah bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit saja kita kupas apa itu aswaja. Aswaja singkatan dari ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Sesuai dengan hadis Nabi, ya. Hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya alaikum bisunnati wa sunnat khulafa'ir rasyidin min ba'di, katanya. Atau ada beberapa versi hadis lainnya. Jadi maksud dengan ahlussunnah wal jamaah adalah yang memegang teguh sunnah Nabi Muhammad dan sunnah para sahabat setelah Nabi Muhammad. Itulah jamaah, konsensus kesepakatan dari ulama. Jamaah, kesepakatan ulama yang disebut ahlussunnah wal jamaah. Jadi ya yang mengikuti sunnah Rasul, ya, dan para sahabat-sahabat setelah Nabi yang berjamaah, itu dia disebut dengan ahlussunnah wal jamaah. Nah, ketika itu
hadis Quran, termasuk Quran ya, diantaranya Quran itu belum banyak yang membukukan. Nah, kemudian kitab hadis masih berserakan di mana-mana. Nah, kemudian akhirnya ada seorang ulama ya yang ahli usuluddin, yaitu Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari yang disebut dengan Imam Al-Asy'ari. Ya, beliau yang merumuskanlah yang berdasarkan tadi dari Quran dan hadis menjadikan suatu ilmu usul, yaitu akidah, aqaid ya, keyakinan ataupun kepercayaan ya, dan merupakan usul itu pokok agama dari segi tauhid. Dia bilang usuluddin adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ya, makanya kita dulu dari kecil, khususnya kita kalangan khususnya di Nahdlatul Ulama ya, di kalangan habaib juga, dari kecil kita diajarkan sifat 20. Sifat 20 yang karangan Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Itu namanya, itu termasuk ilmu usul. Akidah. Ya, disebut itu juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hasan Asy'ari itu beliau dilahirkan tahun 260 Hijriah. 260 Hijriah. Nah, kemudian beliau wafat kurang lebih 324 Hijriah. 324 Hijriah, lalu dilanjutkan dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau dilahirkan yaitu 333 Hijriah. Jadi 9 tahun setelah Imam Abu Hasan Asy'ari meninggal, wafat. Jadi intinya yang bersanadkan ke Aswaja itu secara akidah, tauhidnya adalah yang disusun mengikuti adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Itu. Nah, itu dia. Jadi secara simpelnya lah ya. Kalau kita bahas detail panjang banget. Jadi ketika itu kan asalnya sebenarnya Imam Abu Hasan Asy'ari ini berguru pada Imam Mu'tazilah. Imam Mu'tazilah Zubai. Jadi akhirnya beliau taubat. Nah, kemudian beliaulah yang berani mulai menentang pemikiran-pemikiran sesat Mu'tazilah. Dinasti khalifah-khalifah itu termasuk zamannya Harun Ar-Rasyid, itu termasuk ada dalam golongan Mu'tazilah. Ya, banyak di situ Mu'tazilah. Karena kenapa berkembang pesat Mu'tazilah? Karena didukung oleh pemerintah. Didukung oleh kekuasaan. Ya. Nah, makanya Allahumma sholli Muhammad, beruntung kita di Indonesia, pemimpin-pemimpin kita ini dia tidak memaksakan kehendak untuk memaksakan hal-hal bersifat akidah. Nah, makanya ketika itu banyak ulama-ulama yang dipenjara menentang pemerintah, karena Mu'tazilah itu meyakini bahwasanya Quran itu makhluk. Nah, itu kan sudah salah jelas. Betul. Ya. Jadi Asy'ariyah ini adalah berada di tengah-tengah, tidak Mu'tazilah juga tidak termasuk yang satunya lagi Jabariyah ya, dan lain sebagainya macamnya. Jadi di tengah-tengah. Jadi dia tidak termasuk musabbihat, yang musabbih yang menyerupakan atau mujassimah. Karena ada juga yang menafsirkan Ar-Rahman istawal arsy. Ya. Di mana Allah yang Maha Rahman duduk seperti duduknya raja di atas singgasana. Itu termasuk mujassimah, Bib. Itu mujassimah. Itu bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang mengaku Ahlussunnah ya jelas di luar dari itu semua, ya. Jadi segala macamnya ditakwil, ditafsir. Makanya nggak sembarangan orang bisa menafsirkan Al-Qur'an. Iya. Bukan cuma terjemahnya saja. Nah, inilah salah satu pondasi penting akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ juga kita penting ngaji kepada ulama, Bib. Itulah pentingnya kita ngaji pada ulama. Kayaknya, Bib, ungkapan baik itu Quran dan Sunnah kayaknya bagus, tapi kita kan nggak bisa memahami Al-Quran langsung. Butuh as-Sunnah nggak bisa paham, kita ke ulama, begitu. Betul. Ya karena rentetannya panjang. Kalau kita pengen tahu tafsir itu nanti harus belajar ilmu kalam dulu. Betul, ada ilmu badi, ilmu mantik, segala macam. Balaghahnya, kemudian ilmu tata cara pembacaan disebut dengan kitab nahwu sharafnya, nasakh mansukh, semuanya. Makanya karena kita tidak punya kalian ke situ, ada ulama yang sudah ada, ya kita ikuti ulama tersebut. Ya, betul. Makanya kita ada Nahdlatul Ulama. Nah, terkait dengan Nahdlatul Ulama, ya alhamdulillah, ya suatu organisasi yang muncul sekitar tahun 1926, yang mana dituliskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, yang membumikan paham itu di Indonesia ini, sehingga agar Sunnah wal Jamaah. Sehingga orang punya satu tempat untuk jadi rujukan, tempat untuk jadi tempat bertanya, tempat berkeluh kesah, khususnya tentang akidah. Sehingga tidak terjadi pergeseran-pergeseran seperti yang sekarang ini. Banyak sekarang aliran-aliran yang muncul tahun abad 19 lah, yang mulai merusak itu semua. Nah, makanya alhamdulillah
di Indonesia ini beruntung dengan adanya Nahdlatul Ulama. Nah, makanya para habaib juga banyak yang ikut andil dalam Nahdlatul Ulama, termasuk salah satunya adalah sesepuh daripada Habibullah Lutfi bin Yahya. Termasuk salah satu yang insya Allah dijadikan rujukan di Nahdlatul Ulama ketika bahkan di dunia beliau tokoh. Bahkan di dunia kalau Habib Lutfinya ya, Habib Lutfi. Lutfinya. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kembali terakhir bagaimana dakwah? Dakwah itu aswaja. Dakwah itu kan mengajak. Jadi kalau aswaja an-hadiyah ini seperti apa? Aswaja an-hadiyah ini yang betul-betul kita di di tengah-tengah. Ya. Tawasud ya. Tawasud ada tasamu. Ya, kita di tengah-tengah yang betul-betul tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi kita mendahulukan kebijaksanaan, hikmah. Kan dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, terakhir baru wajadilhum billati ahsan. Pertama dengan hikmah. Apa itu hikmah? Ya dengan perilaku contoh. Dan makanya rata-rata amaliyah di Nahdiyah ini adalah dengan adat tradisi. Contoh tradisi adat tahlilan, ada kemudian selamatan, kemudian ada baca marhabaan, ya itu suatu tradisi yang bisa membangkitkan ghiroh keagamaan itu sendiri. Itu hanya sebenarnya metode dakwah. Metode dalam dakwah. Gitu. Dalam menyampaikan risalah. Betul. Ya, jadi lebih maksudnya mencontohkan dengan perbuatan. Jadi mengajak orang berkumpul, berzikir bersama-sama. Kemudian setelah itu baru mendengarkan kajian. Sekarang bagaimana? Ketika kita mendengarkan kajian tapi hati kita belum siap. Sehingga akhirnya kalau kita lagi dengarkan kajian hati belum siap, pikiran kemana-mana. Ya belum lagi yang pacarnya ketinggalan, ya belum lagi dia mikirin utang begitu. Tapi dengan zikir dulu, misalnya biasa di kalangan habaib juga di kalangan NU, biasa sebelum kita kajian kita biasa baca ratiban dulu, baca marhabaan dulu, tahlilan dulu, tawasulan dulu, sehingga sesuai dengan firman Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu hati yang tadinya galau, gelisah, gegana, gelisah, galau, merana, itu jadi tentram. Ketika hati sudah tentram, apapun yang diomongkan ketika itu akan masuk. Sehingga pahamnya lebih meresap. Ada ta'athar fil qalbi, akan lebih meresap di hatinya, seperti itu. Nah, baik, itulah aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja ini harus dipertahankan, Bib ya. Wah, harus. Seperti halnya aswaja. Betul. Ya, karena kita punya misi harus dipertahankan, dijaga, dirawat. Oke, Bib. Dalam konteks kekinian di mana sudah hampir setahun lebih ini kita dalam masa pandemi yang disebut dengan COVID-19. Bagaimana peran aswaja ini untuk kita semua sebagai orang-orang beriman? Akidahnya ya. Jadi termasuk kembali lagi seperti akidah yang pertama, bahwasanya ada Jabariyah, kemudian ada yang segala macam, bahwasanya ada takdir itu bagaimana kita. Mu'tazilah atau Qadariyah. Qadariyah, ada di Qadariyah itu. Jadi itulah yang makanya Imam Abu Hasan Asy'ari merumuskan yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi di situ salah satunya. Jadi kalau di kita semua segala macam itu sudah ditakdirkan oleh Allah, termasuk penyakit. Wa asabaka min musibat fa minallah. Apapun terjadi musibah itu dari Allah. Ya, musibah baik itu kesakitan, kemudian jodoh dan lain macam sebagainya sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam Asy'ariyah ada teori kasab. Ya, ada teori kasabnya, ada teori kita bukan cuma pasrah saja. Betul, atau wakaf, tapi kita harus berupaya, berusaha. Berupaya seikhtiar maksimal mungkin. Makanya ada hadis Nabi lagi lah, doror wala diror. Jangan pernah dirimu membahayakan, jangan pernah kau membahayakan dirimu sendiri dan orang lain. Maka dalam kasus ketika COVID-19 ini terjadi, makanya ada anjuran pemerintah dan disetujui oleh para ulama. Nah, bagaimana kita harus bahwasanya penyebaran COVID itu dari mulai berkerumun, kemudian bersentuhan, ya ada efek persentuhannya, kemudian ada dari mulut maka bersin atau segala macam itu bisa menular. Makanya kenapa kita harus dianjurkan memakai masker, menjaga jarak dan sebagainya macamnya. Kita ikuti. Itu bentuk ikhtiarnya. Sama kayak yang para jomblo nih, jangan pasrah aja di rumah. Pasrahan nanti jodoh datang sendiri. Enggak, cari. Harus diusahakan. Diusahakan. Ya. Allah sudah ngatur semuanya, tapi itu adalah sifatnya takdir dan merupakan sesuatu yang gaib, rahasia. Maka kita adalah kasab alias berusaha. Gitu ya? Betul, harus berusaha, berupaya dulu. Gimana caranya ya?
minimal stalking yang statusnya yang jombloan-jomblowati lah gitu dilihat statusnya ya berupaya begitu pula buat kita masih beri lamaran kerja kemana seperti itu. Jadi usaha itu harus ya, sisanya pasrah tawakal kepada Allah. Jadi sebenarnya aswaja ini bisa menjadi gaya hidup dan kebutuhan hidup kita. Betul. Dalam arti gaya hidup, ya dalam sehari-hari kita gunakan aswaja itu. Betul. Seperti tradisi ataupun aplikasi dari aswaja. Betul. Ada tahlilan, ada marhabaan. Itu sebagai gaya hidup. Namun bukan berarti gaya itu hanya gaya-gayaan. Betul. Tapi juga sebagai tren kita. Betul. Sebagai muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Begitu, Bib, ya? Betul. Dan menjadi sebuah kebutuhan, karena dalam kondisi seperti saat ini, ya kita akhirnya merasakan kekeringan. Betul. Dan saat kering itu kita butuh pencerahan dengan adanya nasihat-nasihat keagamaan seperti yang disampaikan oleh Habib. Bagaimana kita memposisikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah utamanya. Betul. Makanya ya makanya ketika ini ya kita tinggal satu, setelah berikhtiar berupaya, kedua kita pasrah berdoa kepada Allah, dan kita yang terakhir tawakal dan kita berdoa kepada Allah. Makanya dalam sebuah dia katakan bahwasanya orang yang dia punya rasa takut kepada Allah, maka Allah akan berikan di hatinya khudu, yaitu ketenangan. Tenang. Jadi kalau orang sudah punya rasa takut kepada Allah, hatinya tenang. Ketika tenang ya sudah enak aja apa yang dijalankannya. Kan orang intinya dari hati. Hati lagi kepikiran. Punya utang punya urusan masalah supaya bisa menyelesaikan dan berpikir jernih, kita tentramkan hati. Betul. Begitu, Bib, ya? Itu paling penting. Ya. Closing statement, Bib, untuk bincang-bincang manfaat kita hari ini. Silakan, Bib, tentang apa yang kita obrolkan pada kesempatan ini. Ya. Closingnya intinya satu, pertama. Jadi jangan takut, jangan malu beraswaja an-nahdiyah. Tunjukkan kita adalah akidah kita aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah yang bermadzhab Syafi'i. Karena mayoritas ini madzhabnya Imam Syafi'i. Ya, jadi itu urusan di masalah furu yang ada. Kalau imam yang mujtahid, kita kemudian mengumpulkan hukum-hukum dari Quran dan hadis dalam segi fikih. Ada mazhab yang mustahidnya imamnya Imam Syafi'i, jadi mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik mazhab Imam Malik, dan seterusnya. Yang diakui di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 mazhab. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Abu Hanafi. Ini 4 mazhab yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4 mazhab ini ya, yang masing-masing ada berbeda dari tata cara ibadahnya. Nah, jadi kita juga jangan kagetan yang beraswaja ketika misalnya contoh ada di sahabat-sahabat kita yang tidak pakai kunut. Nah, kalau kita aswaja Asy'ari Syafi'i, sunnah kunut subuh. Sunnah ab'ad. Sunnah sunnah kunut subuh. Nah, di mazhab Imam Malik itu tidak sunnah. Jadi kita juga jangan kagetan. Wah, itu aliran sesat mana? Disitulah pentingnya ngaji, Bib, dan itulah tasamu. Pentingnya ngaji dan tasamu. Jadi harus saling menghormati. Perbedaan itu bukan jadikan pertentangan, tapi perbedaan itu jadikan suatu bentuk rahmah. Makanya ikhtalafa ummati rahmah. Perbedaan antara umat Nabi itu adalah suatu rahmat, bentuk kasih sayang Allah. Ya kalau kita misalnya contoh kayak di kita lagi sakit ada sholat keringanan. Kita nggak bisa sholat berdiri, ada duduk macam-macam, itu keringanan. Masing-masing ada perbedaan. Kita nggak bisa pakai yang ini, bisa pakai yang itu. Itulah perbedaan. Contoh kayak jari tangan kita ini ada 5, nggak semuanya sama. Jari tangan kita ini yang setiap tangannya ada 5, ada jempol, telunjuk, masing-masing punya fungsi, masing-masing punya manfaat. Nah, kalau sama semua, jempol semua, bagaimana kita ngorek hidung? Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengatasi masalah COVID ini kita tetap berupaya ikhtiar. Yang punya usaha, ikhtiar di usahanya terus, ya. Jangan begitu pasrah saja, ini kan lagi COVID begini, ini susah. Jangan, ya. Tetap gantungkan niatmu hanya pada Allah, semangat dalam bekerja, sisanya berdoa. Minta yang terbaik dari Allah. Nah, itulah makanya seringlah hadir. Yang penting juga ini, ya. Jangan cuma sekedar jaga kesehatan, menghindari kerumunan, tapi kerumunan batinnya ini tidak dihilangkan. Maksudnya kerumunan batin itu galaunya nggak dihilangkan. Betul. Dengan apa? Dengan berzikir. Berzikir bisa sendiri, bisa berjamaah. Silakan gimana yang baiknya. Ya, punya guru misalnya ada majlis ratib, hadir majlis ratib, ya. Tetap jaga jaraknya, dan ulama itu semua sudah pada mengerti, sudah pada paham. Jadi jangan cuma sekedar pasrah, usaha terus. Yang belajar, ya, khususnya yang anak-anak sekarang yang sekolah diliburkan nih, jangan cuma megang gadget doang buat main Free Fire, FF,
PUBG, PUBG, ya. Tapi Mobile juga Legend dan sebagainya. Apa namanya? Gunakan medsosnya itu, internetnya itu untuk suatu hal yang bermanfaat. Seperti dengerin. Ya, seperti dengerin ini. Ini, alhamdulillah. Nah, itu ya. saja mungkin. Terima kasih. Sama-sama. Habibana atas bincang-bincang manfaatnya luar biasa. Ini memang belum semuanya. Betul. Nanti kita bisa sambung lagi. Nanti berepisode. Berepisode, ya. Karena menjadi aswajaan nahdiyah itu bukan sekedar amalia saja, betul nggak, Bib? Betul. Tapi juga fikrohnya, harokahnya, ya, manhajnya. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Ya, amin. Kalau saya sih manfaat pastinya, ya, barokah penuh kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.